Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Simanjuntak dengan NPM 6184144 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian model antrian dengan menggunakan rumus Excel. Nah, di sini sudah saya kerjakan menggunakan Excel, saya akan menjelaskan rumusnya. Sini saya tunjukkan soalnya dulu. Ini adalah soal model teori antrian. Soal nomor 1 yaitu pada suatu fasilitas pelayanan konsumen datang mengikuti distribusi position dengan rata-rata 30 orang per jam. Waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Nah, kita akan mencari poin A sampai poin H. Nah, tingkat konsumen di sini diketahui 30 atau lambdanya yaitu 30. Tingkat pelayan konsumen atau mu-nya 40. Jumlah pelayannya 1, kenapa 1? Karena di soal tidak disebutkan berapa jumlah pelayannya, berarti kita membuat maksimalnya yaitu 1. Maksimum konsumen di sistem tidak ada dibuat jumlah maksimumnya, berarti kita buat tak terhingga. Total calon konsumen juga tak terhingga. Nah, di sini kita bisa membuat model atau tipe modelnya yaitu dengan M. M ini yaitu tingkat kedatangan konsumen. Kenapa M? Karena tingkat kedatangan konsumennya random, berarti kita membuat dengan standar macrovian process. Yang kedua juga, M yang kedua ini, yaitu tingkat pelayanan konsumen, sama, random, berarti kita menggunakan standar macrovian process. Satu ini yaitu jumlah pelayan, tak terhingga, yaitu ini maksimum konsumen di sistem, sama dengan tak terhingga ini, total calon konsumen per vivo. Nah, di sini kita akan mencari tingkat kesibukan atau RO. Nah, rumus yang bisa digunakan yaitu seperti ini, sama dengan D2 atau tingkat kedatangan konsumen dibagi dengan tingkat pelayanan konsumen. 30 dibagi 40 hasilnya 0,75. Nah, di sini ada juga rata-rata jumlah konsumen di sistem atau disingkat dengan KS. Rumusnya yaitu D2 yang ini dibagi dengan D3 tingkat pelayanan konsumen dikurangi dengan tingkat kedatangan konsumen. Hasilnya yaitu 3. Kemudian rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem atau WS. Ini waktu tunggu sistem, yaitu dengan rumus D9, yaitu D9-nya itu rata-rata jumlah konsumen di sistem, dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Hasilnya yaitu 0,1. Kemudian rata-rata jumlah konsumen di antrian atau KA, rumusnya yaitu D8 atau tingkat kesibukan dikali dengan rata-rata jumlah konsumen di sistem. D8 dikali dengan D9, hasilnya yaitu 2. Kemudian rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian atau WA bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan D11 atau rata-rata jumlah konsumen di antrian ini dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen. Hasilnya yaitu 0,075. Kemudian rata-rata jumlah konsumen di pelayanan yaitu D9 yang rata-rata jumlah konsumen di sistem ini dikurangi dengan D11 atau rata-rata jumlah konsumen di antrian. Hasilnya yaitu 1. Kemudian untuk mencari rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, yaitu dengan rumus D10 yang rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem dikurangi dengan rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Hasilnya itu 0,025. Kemudian tingkat throughput-nya yaitu 30. Ini menggunakan rumus D2 atau tingkat kedatangan konsumen dikali dengan tutup kurung 1 dikurang probabilitas konsumen maksimum ini. Hasilnya yaitu 30.
efisiensi ini bisa didapat dari sama dengan 1 dikurang yang probabilitas konsumen yang ini, 25,00%. Hasilnya itu 75,00%. 2 di belakang koma. Probabilitas pelayanan nganggur yaitu D8 yang ini tingkat kesibukan dipangkatkan dengan 0 dikali 1 dikurang tingkat kesibukan ini. Enter, hasilnya 25,00%. Kemudian mencari probabilitas pelayanan bekerja, yaitu 1 dikurang D17 itu yang ini, yang tadi, probabilitas pelayanan nganggur. Hasilnya 75,00%. Untuk mencari probabilitas konsumen maksimum, yaitu D8, yang tingkat kesibukannya ini, pangkat 20, ini adalah jumlah probabilitas, pangkat 20, dikali 1 dikurang tingkat kesibukan. Hasilnya itu 0,008%. Kemudian untuk mencari probabilitas yang mulai dari 0 sampai 20, yaitu rumusnya sama, hanya diganti, yaitu misalnya ini, D8 yang tingkat kesibukan ini pangkat 0, 0 ini dikalikan dengan 1 dikurang tingkat kesibukan. Nah, di sini kita menggunakan simbol dolar. Kenapa? Karena supaya misalnya di copy ke bawah atau apa tidak berganti, tetap nilainya akan tetap. Kita enter, hasilnya 25,00. Begitupun menghitung probabilitas 1 sampai ke 20. Hanya yang ini, misalnya ini, hanya digantikan K-nya itu dipangkatkan dengan 1. 1 ini. Kemudian masuk ke soal 2, ini sama. Soalnya ini. Pada suatu sistem pelayanan diketahui konsumen datang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 3 konsumen per jam. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 7,5 menit per konsumen. Nah, di sini diketahui tingkat kedatangan konsumennya itu 3, atau lambdanya itu 3, tingkat pelayanan konsumen 8, jumlah pelayannya yaitu 1. Kenapa 1? Karena sama seperti soal yang pertama tadi, di soal tidak diketahui berapa jumlah pelayan yang ada di sistem tersebut. Maksimum konsumennya juga tak terhingga, total konsumennya juga tak terhingga. Modelnya juga sama seperti tadi. Untuk mencari tingkat kesibukan juga sama menggunakan yang rumus ini, yaitu D2 ini dibagi dengan D3. Hasilnya ini sama juga seperti ini. Bila mencari rata-rata jumlah konsumen di sistem, yaitu D2 dibagi dengan D3 dikurang D2. Hasilnya 0,6. Sama juga sampai ke bawah. Rumusnya juga sama. Mencari probabilitasnya juga sama. Dan jangan lupa menggunakan simbol dolar. Kemudian soal nomor 3, yaitu di kantor cabang pembantu suatu bank yang dilayani seorang teller, diketahui bahwa waktu antar kedatangan nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per nasabah. Waktu pelayanan setiap nasabah mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit per nasabah jika di bank itu hanya disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu. Nah, ini diketahui tingkat kedatangan konsumennya yaitu 15, tingkat pelayanan konsumen atau MIU-nya 12, jumlah pelayannya yaitu 1, karena di soal juga tidak disebutkan berapa jumlah pelayannya yang di sistem. Nah,
maksimum konsumennya di sistem diketahui yaitu 11, didapat 11. Berarti kita tidak menggunakan tak terhingga. Nah, di sini soal nomor 3 ini beda dengan soal 2 dan 1. Seperti di soal 2 dan 1 tadi, mu-nya itu harus lebih besar dari lambda, tidak boleh lebih kecil. Nah, di soal nomor 3 ini bisa mu-nya lebih kecil dari lambda karena kenapa? Karena maksimum konsumen di sistemnya itu diketahui, yaitu 11. Total calon konsumennya tak terhingga. Nah, tipe model yang bisa dibuat yaitu M, yaitu karena tingkat kedatangan konsumennya random, sehingga menggunakan standar Makrovian process sama dengan tingkat pelayanan konsumen. Satu ini jumlah pelayan, 11 maksimum konsumen di sistem, tak terhingga total calon konsumen per vivo. Rumusnya juga sama seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2. Mencari probabilitasnya juga sama sampai ke bawah rumusnya. Misalnya seperti ini. D9 untuk mencari rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem, yaitu D9 rata-rata jumlah konsumen di sistem ini dibagi dengan tingkat kedatangan konsumen dikalikan dengan tutup kurung 1 dikurang D19 atau probabilitas konsumen maksimum. Ini yang 21%. Enter, hasilnya 0,6695. Sama juga sampai ke bawah rumusnya. Seperti ini. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.